Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan pendidikan Islam pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian dasar mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Sebelumnya, nama saya Sandra Mereka dengan NIM 3150240027 dari program Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sejarah peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132 Hijriah, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua, Umar bin Abdullah bin Muhammad, menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Antaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Gerakan penerjemahan kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, tidak lepas dari peran Al-Mansur sebagai khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Demikian, dengan gerakan pembukuan atau yang biasa disebut tasnif dan kodifikasi atau ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami signifikan di era Al-Mansur. Pada masa sebelumnya, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi. Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu kuno pra-Islam. Adapun tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah, yang pertama ada tujuan akhlak. Seperti pada masa sebelumnya, anak-anak didik diajar membaca ialah karena hal itu suatu kewajiban dalam agama supaya mengikuti ajaran agama dan berakhlak menurut agama. Begitu juga mereka diajari tafsir dan sebagainya adalah karena tuntutan agama. Yang kedua, masyarakat. Selain tujuan keagamaan dan akhlak, ada pula tujuan kemasyarakatan, yaitu agar mereka belajar dan mengerti ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat. Dari masyarakat yang kami kejai menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan, dari masyarakat mundur menjadi masyarakat yang maju dan makmur. Selanjutnya, perkembangan pendidikan Islam. Sebelum timbul sekolah dan universitas yang dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang pendidikan Islam yang bersifat non-formal. Lembaga-lembaga ini berkembang terus dan bahkan bersamaan dengan dan berkembang bentuk lembaga pendidikan non-formal yang semakin luas. Di antara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bercorak non-formal adalah yang pertama ada Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar. Kutab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis.
Yang kedua, pendidikan istana. Imbauan ada di istana untuk anak-anak para pejabat adalah berdasarkan bahwa pendidikan itu hanya bersifat menyiapkan anak didik agar mampu melakukan tugas-tugas kelak setelah dia. Ada kitab padaannya masa Daulah Abbasiyah di mana pengetahuan kebudayaan Islam sudah tumbuh dan berkembang. Di mana ilmu pengetahuan Islam sudah tumbuh dan berkembang dan diakui oleh penulisan kitab-kitab. Keempat, ada rumah para ulama atau ahli ilmu pengetahuan. Rumah bukanlah merupakan tempat yang baik untuk pelajaran, namun pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, majelis atau salon kesusastraan. Majelis atau salon kesusastraan dimaksudkan adalah majelis khusus yang disediakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Terus selanjutnya, rumah pada zaman jayanya perkembangan kebudayaan Islam dalam rangka menyebarkan kesejahteraan di kalangan Islam, maka banyak didirikan rumah-rumah sakit oleh khalifah dan bisa rumah sakit tersebut bukan hanya berfungsi sebagai tempat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan. Selanjutnya ada perpustakaan. Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, buku mempunyai nilai yang sangat tinggi. Buku adalah merupakan sumber informasi berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada dan telah dikembangkan oleh para ahlinya. Orang dengan mudah dapat belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah tertulis dalam buku. Dengan demikian, buku merupakan sarana utama dalam usaha dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada masjid. Semenjak dirinya di zaman Nabi Muhammad SAW, masjid telah menjadi pusat kegiatan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama, informasi lainnya, dan juga tempat menyelenggarakan pendidikan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada faktor pendukung kemajuan. Faktor pendukung kemajuan pendidikan diantaranya periode Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan peradaban Islam didukung stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan sistem administrasi yang memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan secara masif. Yang ada hubungan khalifah dan elit. Mendukung pendirian lembaga pendidik dan umum, menyediakan dana kerjasama untuk terjemahan serta memberi perhatian tinggi pada keilmuan. Yang ketiga ada eksistensi wakaf dan institusi sosial keagamaan sebagai pembiayaan pendidikan,
membantu menjamin kelangsungan lembaga pendidikan dan layanan ilmiah. Selanjutnya ada perkembangan ilmu keagamaan. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Daulah Abbasiyah mencatat mulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khusus tahun 1403 Hijriah, mulai menyusun buku dalam ilmu hadis maupun fikih. Di antara ulama terkenal adalah yang pertama ada ulama yang terkenal ialah Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Yang kedua, tafsir. Ulama yang terkenal yang pertama ada Yahya bin Ziyad Ilani atau yang biasa dikenal dengan Al-Farra. Yang kedua ada yang ketiga sejarah. Ulama adalah Ibnu Is, Muhammad Umar Al-Waqidi, Muhammad Sa'ad, Ahmad bin Yahya Al-Bajuri. Yang keempat ada ilmu hadis. Ilmu hadis mengalami masa penting khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memungkinkan tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas seperti Ibnu Jurayj, Malik bin Anas, Al-Rabi' bin Sabih, dan Ibnu Barok. Selanjutnya, pada awal-awal abad ketiga, muncul kecenderungan baru penulisan hadis Nabi dalam senah. Di antara tokoh ialah Ahmad bin Hambal, bin Musa bin Kufi, Soddaq bin Musarhad Juri, Asad Al-Amawi, Nu'aim bin Al-Qa'i. Penulis berikutnya tren yang sebagai generasi hadis yaitu munculnya dorongan oleh penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dan yang dhaif sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Yang terakhir ada pengaruh pendidikan pada masa Abbasiyah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pemerintah mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan membangun berbagai lembaga pendidikan seperti kitab, madrasah, masjid sebagai pusat ilmu dan Bait al-Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penelitian, perpustakaan, dan penerjemahan. Melalui dukungan khalifah, terutama Al-Ma'mun, lahir gerakan penerjemahan besar dari ilmu Yunani, Persia, India, dan Romawi ke bahasa Arab. Hasilnya, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam berbagai bidang, baik ilmu agama maupun ilmu rasional seperti kedokteran, matematika, kimia, fisika, astronomi, filsafat, dan sains. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.